bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di kegiatan hari ini mengenai pentingnya menggunakan jamban yang sehat. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu nggak apa itu jamban sehat? Jamban sehat itu jamban yang bersih, Pak. Oh, jamban yang bersih. Ya, Baru yang bersih, wangi, air mengalir. ciri-cirinya tahu nggak gimana? Ciri-ciri jamban yang sehat? Ciri-ciri jamban yang sehat itu ialah jambannya itu yang berukuran bebek. Oh, bebek. Ada Oh, iya. ya. Kalau ibu, jamban yang sehat kira-kira? Kalau bapak? yang bersih. Bersih apanya? Bersih. Oke, fungsi dari pentingnya perlu jamban yang sehat itu adalah untuk mencegah terjadinya penyakit diare dan penyakit menular lainnya, yang salah satunya itu adalah stunting, ya kan? Baru, apakah bapak ibu sudah tersedia jamban di rumah masing-masing? Ada Pak. Atau ada yang jambannya bareng-bareng? Saya banyak. Bareng-bareng ya? Bagaimana kondisi jambannya bapak ibu? Alhamdulillah Pak, saya di rumah saya mah silat. Masih. Bapak-bapak? Kalau karena saya pakai barang-barang, ya bersih, Pak. Oke, terima kasih atas pendapatnya Bapak dan Ibu. Baru di sini saya akan membagikan terdiri dari 3 kelompok untuk mendiskusikan apa manfaat memiliki jamban sehat bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Oke, sudah didiskusikan kan? Jadi kira-kira apa manfaatnya Pak, Bu, memiliki jamban yang sehat bagi keluarga dan masyarakat sekitar? Sehat Pak. Baru apa lagi Pak? Agar terhindar dari penyakit, Pak. Ibu? Tadi kata Bapak mencegah stunting Pak. Oh iya, stunting ya, betul. Oke. Terima kasih sudah selesai diskusi masing-masing kelompok. Dibicarakan udah apa? Sudah memberikan hasil tadi kan? Baru dari manfaat dari jamban sehat itu ada beberapanya. Yang itu yang pertama ya, lingkungan lebih bersih, ya kan, ibu-ibu, bapak. Baru bau berkurang. Ketiga, kesehatan meningkat. Yang keempat, tidak perlu ke ladang, sawah, kebun atau sungai. Kalau di kota kan nggak perlu ke sungai atau ke pinggir-pinggir jalan gitu kan, berumah tetangga, atau memutuskan penyebaran penyakit. Yang terakhir adalah mencegah stunting. Oke, di sini juga bapak-bapak sama ibu-ibu, pakailah jamban yang sehat untuk buang air besar maupun buang air kecil. Yang dimana itu adalah untuk mencegah supaya terhindar dari namanya mutaber, mencret, sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi akibat stunting. Maksudnya kekurangan gizi, maksudnya akibat dari jamban yang tidak sehat itu jadi mempengaruhi tumbuh kembang si anak. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menunjukkan gambar mengenai namanya jamban. Jamban menunjukkan yang ini. Saya mau tanya nih, yang ini kira-kira jamban yang ini baik atau tidak baik? Tidak baik Pak. Tidak baik, Pak. Tidak baik ya. Ini Pak, kira-kira baik atau tidak baik? Iya, baik. Tidak baik ya. Tapi baik buat ikan Pak. Ikan apaan? Itu kan langsung ke ini kan. Oh ini ya, ke kolam ya? Iya. Ada di beberapa daerah memang kalau kita ke daerah pembuangannya ke kolam. Jadi nggak sehat dong. Iya. Mengapa dari gambar tersebut dibilang tidak sehat, Bapak Ibu tadi ini? Airnya tidak mengalir Pak. Mana ada air mengalir ya Pak? Airnya tidak mengalir. Baru apa? Itu cuman tempat itu aja Pak, cuman apa? Tempat apa? Cuman langsung gitu, jadi tinggal enak gitu. Oh iya, iya. Pak, gimana nih kira-kira Nyaman, nih? Pak. Nggak ada dindingnya. Kenapa tidak Pak. sehat? Yang itu mah nggak ada dindingnya kan dilihatin orang. Karena tidak ada air. Oh iya, tidak ada air ya. Ceboknya, Iya ya. Waduh. Tapi saya mau nanya, Pak. Iya. Kalau di hotel-hotel itu kan suka pakainya tuh tisu. Itu sehat nggak kalau menurut Bapak? Nah, kan kalau di hotel kan berarti kan ini kan sanitasi airnya ada sebenarnya. Bisa. Iya. Itu kan tetap bisa menggunakan air gitu kan. Kenapa menggunakan tisu? Karena hotel kan internasional. Karena bule-bule pakai tisu. Kalau orang Indonesia kan kita mohon maaf, kita pakai air yang mengalir kan, sudah terbiasa. Kenapa di hotel-hotel itu pakai tisu? Karena tarafnya udah internasional. Kalau internasional semua secara umum pakai tisu, Pak, gitu. Makanya kenapa di hotel berbintang itu pakai tisu, itu kenapa seperti itu? Karena Kurang sehat ya Pak ya? ya kalau menurut kita kan kurang sehat. Kalau menurut orang bule kan Iya.
bagus karena apa? Itu kan hotel internasional skalanya gitu kan. Nah, jadi di sini saya mau memberitahukan bahwa di gambar kedua nih, kira-kira di gambar kedua ini bapak ibu-ibu, menurut bapak gimana nih Pak? Gambar yang kedua Ini gambarnya bagus. Ada temboknya, tadi nggak ada temboknya Pak. Hah? Tadi nggak ada temboknya, ini Iya, bagus. kira-kira nyaman ya? Nggak dilihatin orang. Udah kalau malam bisa ada lampunya kan? Nah kalau tadi kan nggak ada, kalau malam ada suara jangkrik, suara apa, kodok, apa segala macam kan, ini nggak kedengeran, udah di dalam kan, ada lampunya kan, gitu kan, doi itu nggak takut ya kan. Baru saya memberikan informasi bahwa seharusnya jarak dari lubang septic tank itu tau nggak bapak ibu septic tank? Untuk sementara itu ya kan kotoran gitu kan berjarak dari 10 sampai dengan 15 meter dari sumber air. Nah 10 sampai 15 meter kita buat perumpamaannya 1 meter itu 2 kali langkah manusia ya. Jadi nanti hitungannya jadi kayak 2 langkah. 1, 2 itu 1 meter. Ya, jadi kalau misalnya 10 berarti 20 langkah. Ya. Nah, baru kotoran dan tinja tidak dapat disentuh oleh serangga maupun tikus. Maksudnya itu salurannya itu betul-betul tertutup. Bukan kalau kita buang air itu lewat dia. Nah, nggak boleh. Jangan main lewat gitu aja gitu kan, nggak boleh. Itu nggak bagus, ya kan. Baru lantai kedap air dan landai miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotoran yang menggenang gitu. Jadi di apa itu pembuangan air itu tidak ada yang menggenang gitu kan. Baru yang keempat dilengkapi dengan dinding, atap dan pelindung serta cukup penerangan. Kenapa cukup penerangan? Takutnya nih malam-malam mau buang air kecil atau besar. Lah, kalau nggak kelihatan di mana lubangnya kan gitu kan. Harus tahu ada lampunya gitu. Nanti Bapak kalau di WC umumnya ada lampunya nggak? saya ada. Oh ibu-ibu, kalau bapak ada? Ya ada lah Pak. Oh ya ada ya. Baru yang paling penting nih, ini terkadang nggak ada nih di kamar mandi apa? Persediaannya ventilasi udara. Kenapa perlu ventilasi udara? Biar bau itu nggak menyengat di dalam, sama tidak jadi pengap. Iya kasihan. Masa dia menghirup apanya sendiri gitu kan? Dan yang keenam adalah tersedianya air bersih, sabun dan alat pembersih. Nah ibu-ibu sama bapak-bapak, jambannya itu ada nggak alat pembersihnya? Atau jangan-jangan nggak ada? Ada ya? Saya nggak pakai. Nggak ada ya? Baru yang ketujuh adalah membersihkan jamban secara teratur seminggu sekali atau ketika kotor gitu. Ya. Nah, baru yang ke-8 adalah pastikan saluran pembuangan lancar dan tidak tersumbat ya. Oke, kita masuk ke tabel mengenai syarat jamban yang sehat ya, bapak-bapak ibu-ibu. Nah, saya mau pertanyakan nih, apakah jarak 10 sampai 15 meter dari sumur dan sumber airnya jambannya? Ya. Nah, nanti kalau apa, coba dipraktikin yang saya bilang tadi, 2 langkah itu semeter ya. Oke ya. Baru yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Ya Pak. Aku sih ya. Ya, oke. Baru yang ketiga, lantai kedap air atau miring ke arah pembuangan. Ya. Ya Pak. Sepertinya sih. Kayaknya ya. Sepertinya. Tapi udah nggak terlalu miring Pak. Oh, Udah nggak pecah-pecah. Oh, pecah-pecah ya. Oke. Baru dinding dan ada atap pelindung. Ada Pak. Ada ya. Baru yang kelima adalah penerangan yang cukup. Ya. Ya. Baru ventilasi udaranya ada. Ya. Ada Pak. kecil. Ada ya. Oh, bagus berarti. Berarti yang ketujuh, sabun dan air dan alat pembersih ada nggak? Ada ya. Dan yang terakhir ini adalah lantai dan jamban dibersihkan. Ya. Ya kalau udah kotor aja Pak. Oh, udah dikoltor aja ya. Berarti dari tabel ini secara umum kita ibu-ibu sama bapak menjawabnya iya. Berarti bisa dikatakan jambannya bersih dan sehat gitu ya kan? Karena dari tabel ini kita bisa melihat bahwa jawabannya itu rata-rata iya. Tapi saya nggak tahu apakah memang betul-betul itu dilakukan atau tidak kan gitu kan? Kembali kepada bapak-bapak ibu-ibu ya kan? Pengakuannya itu iya semua. Tapi kita nggak tahu di kenyataannya gimana ya kan? Jadi kalau berharap saya
kita di sini mengetahui ini supaya tahu nanti kedepannya untuk kebaikan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Ya. Baru saya membagi dari beberapa orang untuk berkunjung untuk ke jamban terdekat untuk kondisi jamban berdasarkan kriteria yang ada secara bergantian. Kira-kira siapa nih bapak-bapak ibu yang bisa mau apakan dirinya? Mau kita kunjungan ke jamban? Kira-kira yuk. Boleh? Mungkin zaman bersama Pak, mungkin. Boleh jamban bersama ya? Boleh ya? Ya Pak apa ya? Pak Andi. Ya. Pak Andi. Siapa Pak? Pak Andi ini Pak Andi. Iya Pak Andi. Ya. Pak Andi. Oh Ujang, oh dia Ujang. Iya tapi KTP-nya Pak Andi. Ayo, saya dulu ke Pak Andi dulu ya. Ayo. Salah satu fasilitas jamban Bapak yang Bapak bilang tadi kan, Ya. yang jamban apa umum ya. Ya. Nah ini ya Pak ya. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa kita ada jambannya di situ, ada embernya, ya kan? Ada ember, ada gayung, ada pembersih, Ya. dan airnya mengalir, ya kan? Baru itu ada ventilasinya, Ya. ya Pak ya, ini ada ventilasinya. Kalau ada ventilasi ada penerangan, ya kan? Nah, jarak dari jamban sini Ya. ke tampungan tinja cukup lumayan jauh ke sini. Iya, Pak. Ini tempat untuk pembuangan tinjanya. Nih. Ini jaraknya, ya Pak Ya, ya. Jadi ya, bisa jauh. dibilang lumayan apa ya Pak ya. Oke.